Podcast Bawaslu Sulu, pemilu adil harapan terwujud. Suara kita bersatu dalam cita. Bawaslu Sulu mengawasi. Ya, halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya di Sulawesi Utara. Kembali berjumpa lagi bersama saya Regina Mangkei selaku host untuk Bawaslu Sulut Bercerita episode kali ini. Dan untuk hari ini atau di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode 2017-2022. Ini dia sudah bersama saya, ada Pak Aban SHMH. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Regina, dan Mbak juga Sehat-sehat Pak? sehat-sehat Alhamdulillah. Oke, luar biasa Pak. Ini Pak Aban sudah keberapa kali Pak kira-kira datang ke Sulawesi Utara, Manado Pak? Kalau zaman ketika masih menjabat sudah berapa kali ya? Setelah purna tugas juga sudah berapa kali juga ke sini. Ini yang untuk kesekian kalinya saya nggak bisa ngitungnya, lupa juga ya. Susah untuk melupakan Manado Pak ya? Lupa. Kangen terus datang sini Pak ya, luar biasa. Akan Manado ya. Oke Pak, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak untuk pengalamannya Pak Aban ini sampai akhirnya terjun ke dunia kepemiluan itu Pak bagaimana? Ya. Saya awalnya backgroundnya sebagai seorang lawyer advokat ya. Oke. 92 saya sudah berkecimpung di dunia advokat. Kemudian mulai tahun 2008 saya tertarik di dunia penyelenggaraan pemilu, khususnya di pengawas pemilu. Di waktu itu saya ada seleksi untuk Panwaslu Provinsi. Saya ikut seleksi, alhamdulillah diterima dan menjadi ketua Panwaslu Provinsi periode 2008 sampai 2010 ya. Oke. Karena waktu itu zaman ad hoc, jadi sekitar setahun lebih. Kemudian setelah itu tahun 2012 ada seleksi Bawaslu Provinsi untuk pertama kali provinsi menjadi lembaga yang permanen. Jadi alhamdulillah saya diterima dan menjadi ketua Bawaslu Provinsi periode 2012-2017. Oke. Di akhir masa jabatan di provinsi saya ikut seleksi Bawaslu RI, alhamdulillah terpilih di 2017 sebagai Ketua Bawaslu RI sampai 2022. Luar biasa, rekam jejaknya ini Pak Aban kayaknya memang tegak lurus, cuman Bawaslu saja Pak ya yang dipilih. Penyelenggara pemilu ada 2, KPU, Bawaslu. Iya, ada yang lain kan suka belok-belok balik lagi, tapi Pak Aban ini memang betul-betul dari awal jatuh hati untuk mengabdi di Bawaslu. Mengapa Pak memilih Bawaslu? Ya karena pertama background saya hukum, saya merasa bahwa di penyelenggara pemilu yang di Bawaslu ini soal hukum dominan kayak gitu kan, banyak hal yang memang bersinggungan soal hukum, karena kan fungsinya salah satunya sebagai penegak hukum, sebagai pengawas, tapi juga sebagai penegak hukum melakukan penindakan pelanggaran itu kan penegak hukum ya. Kebetulan karena background saya sebagai advokat sudah pasti itulah, jadi saya tertarik untuk itu. Berkecimpung masuk di penyelenggara di pengawas pemilu. Tapi Pak Aban ini dari kota atau dari provinsi mana Pak? Saya aslinya dari Pekalongan. Oke. Kota Pekalongan, kemudian saya tinggal lama di Semarang, sehingga saya mulai karir di penyelenggaraan pemilu mulai di provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Masuk provinsi Jawa Tengah. Oke. Jadi langsung ke provinsi. Oke, langsung ke provinsi dan akhirnya ke pusat. Alhamdulillah. Setelah menghabiskan masa jabatannya tidak ingin lagi Pak? Saya 2011-2012 selesai, dan saya nggak ikut di Bawaslu lagi. Tidak ingin beralih ke yang lain Pak? Belum juga tahu. Oke, nah waktu itu Pak di Bawaslu RI sebagai ketua itu Bapak mengampu divisi apa Pak? Saya memangku sebagai koordinator divisi SDM dan organisasi. Ya kebetulan pas itu ketua ya mengatur soal SDM dan mengampu soal keorganisasian Bawaslu, apalagi periode kami itu waktu itu ada undang-undang baru, Undang-Undang 7 2009, undang-undang baru, sehingga banyak beberapa perubahan SOTK dan sebagainya
itu maka menjadi tanggung jawab ketua khususnya di divisi SDM dan organisasi. Jadi Bawaslu ini kan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode berkembang terus ya. Sejak Undang-Undang 22 2007 awal lahirnya Bawaslu sebagai lembaga yang permanen di pusat. Iya. Kemudian waktu itu provinsi belum ada, masih ad hoc ya. Kemudian Undang-Undang 15 2011 periode kedua Bawaslu ya. Waktu itu saya berkembang lagi, Bawaslu provinsi sudah permanen. Iya. Kemudian Undang-Undang 7 2017 permanennya sampai tingkat kabupaten kota. Jadi Oke. sudah lembaga permanen Bawaslu pusat, provinsi, kabupaten kota itu ada di Undang-Undang 7 2017. Dan Tugas berbagai ya. kewenangan yang sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh Bawaslu di Undang-Undang 7 ini kewenangan luar biasa. Seperti apa itu Pak kewenangannya? Ya, misalnya kewenangan penanganan pelanggaran administratif yang melalui proses adjudikasi dengan proses putusan, dan putusan itu harus dieksekusi oleh KPU karena putusan Bawaslu itu ada final and binding. Jadi tidak ada upaya hukum ya harus dieksekusi oleh KPU. Jadi Yang sebelum-sebelumnya KPU hanya mohon maaf Bawaslu hanya sekedar Ya. memberikan rekomendasi begitu Pak ya? sebelumnya output Bawaslu di bidang administratif hanya rekomendasi, tapi di Undang-Undang 7 itu adalah putusan dengan adjudikasi. Bahkan misalnya kewenangan administrasi yang mendiskualifikasi calon dan sebagainya peserta pemilu itu ya ada di Undang-Undang 7. Oke. Ketika memang terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang dan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, dan Bawaslu punya kewenangan untuk memutus prosesnya tidak dengan proses pidana tapi administrasi dan putusan sampai pendiskualifikasi. Saya kira itu luar biasa kewenangan yang dimiliki Bawaslu. Jadi saya katakan bahwa Bawaslu ini lembaga yang kewenangannya kompleks dari hulu sampai hilir. Iya. Hulunya apa? Mencegah melakukan pencegahan. Kemudian di tengah-tengah ada mengawasi. Ketika mengawasi masih ada pelanggaran, dia harus melakukan tindakan, menegakkan hukum, ya law enforcement itu kan. Nah, terakhir menyelesaikan sengketa proses dengan output putusan eksekutorial ada di KPU. Jadi dari Kompleks ya. sampai hilir ya. Iya, Jadi, hulu ke hilir. fungsi lembaga yang mencegah, yang lembaga yang punya mengawasi, menindak, juga lembaga yang kuasi peradilan, semi peradilan ya. Mencegah, mengawasi dan ada peradilannya Ada juga ya. kuasi peradilannya juga. Oke. Dengan adjudikasi itu. Dan itu masih berlaku sampai saat ini, Pak. Sampai sekarang Undang-Undang 7 2017 ya. Dan kalau pilkada memang beda undang-undangnya. Oke. Pilkada memang penanganan administratifnya masih melalui proses kajian rekomendasi ya. Hanya satu saja yang di pilkada itu yang bisa adjudikasi adalah manakala terjadi sengketa proses antara peserta dengan KPU karena adanya keputusan KPU yang dipandang oleh peserta pemilu tidak adil atau mencegah keadilan bagi mereka merasa tidak adil, itu bisa melakukan upaya hukum sengketa proses di Bawaslu. Dan Bawaslu sesuai tingkatannya bisa memproses adjudikasi dengan sidang penyelesaian sengketa proses dan outputnya putusan. Dan itu juga mengikat di KPU untuk melakukan eksekusi atas putusan Bawaslu. Baik, kembali lagi Pak ke divisinya Bapak tadi kan SDM dan organisasi ya, waktu menjabat 5 tahun di Bawaslu Republik Indonesia. Tantangan terbesar yang dihadapi Pak Aban? Waktu itu kami tantangan terbesar karena begitu kami dilantik bulan April kalau nggak salah ya, kami harus menyiapkan kelembagaan Bawaslu yang kabupaten yang awalnya ad hoc, kemudian harus menjadi lembaga yang permanen. Waktu itu berkejar dengan tahapan di bulan Agustus sudah mulai ya, Agustus atau September mulai, sehingga itu tantangan pertama untuk bagaimana melakukan proses rekrutmen yang transparan, akuntabel, menyiapkan sumber daya manusia tidak hanya di kabupaten kota juga, tapi di provinsi. Waktu itu 34 provinsi dan 514 kabupaten kota ya, untuk Bawaslu kabupaten kota. Jadi jumlahnya ribuan ya. Itu dalam waktu yang sesingkat-singkat.
dalam waktu yang Ya, sesingkat-singkatnya singkat-singkatnya. berkejaran dengan Berdasarkan tahapan. tahapan juga ya. Berarti memang dari dulu Ya, seperti itu ya ya, tugas-tugas ya. penyelenggara pemilu ya. Kedua, Undang-Undang 7 2017 untuk pemilu 2019 ini kan undang-undang baru, hal baru Hmm. ya. Dan keserentakan pemilu legislatif dan pilpres itu kan pertama kali gitu kan. Ya. Ya, sehingga banyak regulasi harus disiapkan untuk menghadapi tahapan pemilu yang serentak nasional ya, pileg pilpres. Dulu kan pilpres dulu atau pileg dulu baru pilpres Ya. gitu kan. Itu waktu Undang-Undang 7 2011 keserentakan. Jadi dengan kemudian model baru, kewenangan Bawaslu yang adjudikasi, kuasi peradilan itu juga harus disiapin. Saya kira itu tantangan tersendiri. Belum lagi tantangan di struktur organisasi Bawaslu, ada beberapa perubahan ya, kelembagaan yang awalnya tidak ada eselon deputi dan sebagainya, harus ada deputi, ada irtama, kepala biro-biro, kemudian diperluas dan sebagainya. Ada perubahan struktur organisasi. Ya. Itu yang saya kira menjadi tantangan dan PR kami waktu itu periode 2017-22. Ya, alhamdulillah bisa selesai. Ya memang kalau ada yang belum sempurna ya bisa disempurnakan, diselesaikan oleh periode kami setelah kami ini kira-kira. Baik Pak, melihat kelembagaan Bawaslu hingga saat ini Pak, menurut Pak Aban apakah ini sudah cukup apa ada yang kurang misalnya, ada harusnya divisi yang ditambah atau seperti apa? Kalau menurut saya kelembagaan Bawaslu ini kalau dari fungsinya sudah lengkap lah. Sudah lengkap ya. Tinggal memang ada beberapa hal yang mungkin ya diperbarui, ya tentu harus dengan regulasi undang-undang pemilu gitu kan. Hmm. Tapi ini ya semuanya tergantung dari pembentuk undang-undang. Jadi nanti ke depan mau seperti apa Bawaslu itu Ya. ditempatkan apakah masih seperti Undang-Undang 7 atau ditambah kewenangannya, misalnya kewenangan penyidikan sendiri, penuntutan sendiri, atau seperti ini, atau mau dikurangi ya, Iya. tahu kan itu kan. Ya artinya ya kalau seperti hari ini, saat ini dengan Undang 7 saya kira cukup ya. Cukup ya. Walaupun Cukup, di mau kabupaten ditambah. kota begitu Pak, Bawaslu hanya 3, Ya ini tapi yang saya kira KPU 5. ada persoalan sendiri adalah di kabupaten kota Mm-mm. dan di provinsi. Kalau menurut saya memang sepanjang pengalaman 2017 sampai 2022 ini, saya kira kan ada variasi, provinsi ada yang jumlah 7, ada 5. Mhm. Itu menurut saya memang harus disamakan saja. Biar biar paralel dengan pusat itu kan. Oh, di provinsi ada juga yang 7 Pak? Provinsi ada 7. Itu melihat jumlah penduduk atau Jumlah apa? penduduk ya. Di Oke. kabupaten kota ada yang 3, ada 5. Menurut Oke. saya kalau revisi ya samakan aja, misalnya provinsi jangan terlalu banyak, 5 aja lah. Kalau kabupaten kota mau 5 semua ya, kalau mau 3 semua. Jadi Ya. seragam gitu ya. Oke. Kira-kira itu. Kita masuk Pak ke soal Pilkada 2024 ini. Ya. Kalau yang Pak Aban lihat kira-kira bagaimana sebenarnya perbedaan dibandingkan dengan Pilkada 2020 kemarin, misalnya soal keserentakan atau apa Pak? Jadi kalau bicara pilkada serentak ini sebetulnya ya hampir sama. Karena bicara keserentakan pilkada ini kan sebetulnya dimulai sejak tahun 2015, yaitu Undang-Undang 1 2015. Kemudian undang-undang ini memang beberapa kali ada perubahan. Dari Undang-Undang dari Perpu awal, Perpu 1 2014, kemudian Undang-Undang 1 2015, kemudian Undang-Undang 8 2015, kemudian Undang-Undang 10 2016, dan terakhir Undang-Undang 6 tahun 2020 ya. Jadi keserentakan ini sebenarnya bukan pertama kali di 2024. Cuma bedanya adalah yang membedakan waktu itu memang dibagi-bagi. Jadi tahun 2015 pilkada serentak pertama kali itu seluruh Indonesia hanya sekian, 101 daerah kalau nggak salah. Iya. 2017 sekian, Betul. 18 sekian, 2020 sekian. Iya, ini betul-betul Nah, ini serentak. keseluruhan Iya. nasional. Ada 37 provinsi, ada 508 ya kabupaten kota, gitu kan. Itu yang membedakan. Jadi artinya saat ini teman-teman di kabupaten misalnya, dia mengawasi 2 tugas, 2 event pilkada bupati wali kota, dan juga mengawasi tahapan Gubernur pilkada. ya. Itu yang membedakan, gitu kan. Kalau regulasinya saya kira hampir sama ya. Kalau ada perbedaan dari ya beberapa hal perbedaan dari Undang-Undang 1, 15, 8, kemudian paling banyak perubahan ada Undang-Undang 10 2016. Kalau toh beberapa perbedaan tentu ada di aturan di bawah undang-undang.
baik KPU dan Bawaslu. Oke. Itu yang membedakan. Yang membedakan kedua, saya kira kalau dibandingkan dengan 2020 tentu sangat beda jauh karena zaman 2020 karena COVID. Iya, Jadi betul. COVID sehingga aturan Undang-Undang 6 2020 pun untuk antisipasi COVID waktu itu kan situasi COVID, jadi ada revisi Undang-Undang 6 tahun 2020 ya. Jadi bedanya itu. Iya, Jadi kalau bicara tantangan ya 2024 ini lebih kompleks betul. karena 2020 lebih tenang penyelenggara kayaknya daripada ya 2024 kan kali ini. sebenarnya juga nggak serentak ke nasional atau Indonesia itu Iya, kan. Nah, ini tadi lebih kompleksnya karena harus mengawasi dua pilkada, betul. pilkada kabupaten kota dan pilkada untuk gubernur. Jadi mereka harus kerja dua untuk mengawasi dua pilkada itu. Itu yang saya kira menjadi tantangan sendiri ya. Dan yang berikutnya tentu faktor eksternal soal perubahan dunia digitalisasi dan sebagainya itu saya kira juga akan mempengaruhi ya Iya. dari proses-proses kampanye ya, kemudian pendekatan tim kampanye kepada masyarakat pemilih dan sebagainya itu akan mempengaruhi itu kan. Atau yang lain misalnya ya kalau toh ada pelanggaran money politik gitu kan, dan itu money politik memang masih menjadi musuh bersama di dalam pemilu ini ya. Nah, ini yang menjadi tantangan teman-teman adalah money politik saat ini tentu tidak konvensional lagi gitu kan. Mm-mm. Tidak lagi dalam bentuk bagi-bagi uang lewat di amplopin itu kan, Iya, bagikan secara manual ya, sudah bisa konvensional. uang digital ya. Tidak lagi. Tapi dengan proses digitalisasi money Mhm. politik lah, yang digital dengan e-money, Iya. apa OVO dan sebagainya. Tapi Jadi kan bukannya kalau digital lebih gampang dilacak, Pak? ya persoalannya kalau digital memang dilacak itu kalau lewat Bawaslu bisa mengakses dan rekening rekening apa bank perbankan enggak gitu kan. Yang Oke. bisa mengakses rekening bank kan hanya PPATK kan. Mhm. Bawaslu Bawaslu tidak punya kewenangan. nggak punya kewenangan untuk bisa mengakses rekening di perbankan. Baik. Yang bisa hanya lembaga penegak hukum, misalnya di PPATK dan polisi kan. Ketika itu sudah proses hukum, ketika belum Bawaslu, saya kira itu tantangan Bawaslu. Jadi Ya. soal era digitalisasi mau menuntut apa ya kelesehan ya, dan juga harus ada perubahan mindset dalam pengawasan di 2024 ini, khususnya dalam menghadapi soal money politik itu. Baik, nah Pak, kan sekarang ini sudah masuk tahapan kampanye, Ya. salah satu tahapan yang paling krusial dalam pilkada, Pak. Nah, pengawas pemilu juga dituntut untuk mampu mengawal pilkada integritas. Tentu mulanya perlu diperhatikan adalah kelembagaan pengawas pemilu. Nah, kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh pengawas pemilu ini untuk menjaga integritas pelaksanaan pilkada, Pak? Ya, pertama saya kira dari proses rekrutmen ya, SDM di Bawaslu. Mhm. Rekrutmen ini kan sudah dimulai ya dari kalau untuk pilkada ya di provinsi mana sudah provinsi kewenangan RI itu kan, kabupaten kota sesuai kewenangan RI. Saya kira yang kemarin menjadi kewenangan di jajaran di kabupaten kota adalah kewenangan untuk membentuk rekrutmen pengawas kecamatan, pengawas desa, dan pengawas TPS. Saya kira dari situ ya untuk bagaimana kelembagaan ini kuat, artinya merekrut orang-orang ya person-person yang memenuhi syarat untuk menjadi punya kapasitas untuk menjadi seorang pengawas pemilu di tingkat kecamatan, di tingkat desa, dan di tingkat pengawas TPS. Karena apa? Bahwa mereka ini menjadi ujung tombak di dalam proses tahapan-tahapan ini. Nah, misalnya soal di tahapan kampanye, banyak kampanye dilakukan di daerah-daerah desa di kampung itu kan. Itu yang berdekatan dengan konstituen itu ya teman-teman di pengawas ad hoc, ya di Panwascam dan sebagainya. Maka menurut saya yang perlu adalah bagaimana Bawaslu ini membekali kapasitas pengawas ad hoc ini dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan yang baik ya, mengetahui menguasai regulasi, khususnya dalam regulasi di semua tahapan di pilkada ini, dan juga menjaga integritas, kemudian profesionalitas kerja, dan kemandirian. Saya kira Oke. ya kalau lebih luas ya prinsip-prinsip etik penyelenggaraan itu harus dipegang gitu kan. Ya, karena di situ karena sebagai seorang ibarat
pilkada ini sebuah permainan sepak bola, maka pengawas pemilu ini sebagai wasitnya, ya tentu wasit harus paham Ya. aturan mainnya apa, dan tidak hanya sekedar paham, tapi harus adil dalam menjalankan aturan itu, ya juga tegas dan juga mandiri, objektif, ya, tidak memihak kepada salah satu peserta pilkada. Itu Kira- kuncinya, ya. Kira-kira menurut pengalaman Bapak, menjaga integritas seorang pengawas pemilu itu gampang atau susah atau bagaimana, Pak? Memang tidak mudah, tapi ini tergantung dari masing-masing pribadi, gitu kan. Saya yakin bahwa namanya penyelenggara pemilu itu tidak hanya di Bawaslu dan KPU juga, ya. Godaan masih ada, itu kan. Ya. Godaan masih ada. Yang intervensi, yang ngajak-ngajak juga ada. Ya. Ya tinggal kembali ke hati nurani masing-masing pribadi sebagai penyelenggara. Anda sudah diangkat sebagai penyelenggara pemilu, sudah dilantik, sudah disumpah, ya, demi Tuhan Yang Maha Kuasa, di Tuhan Yang Maha Esa, ya, untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, aturan dengan sebaik-baiknya, itu saya harus dipegang. Ya. Oke. Jadi pegangannya adalah apa? Ya, regulasi. Jangan berpegang pada soal kepentingan. Kalau kepentingan nggak akan ada selesai. Tapi ya harus berpedoman pada Regulasi. Itulah kerja profesional, ya. Kerja profesional, ya, regulasi apa sebagai pedoman dalam mereka bekerja. Baik. Nah, Pak, belum lama ini kan Bawaslu Sulut sempat merilis ya mengenai hasil pengawasan selama tahapan kampanye. Nah, di situ disebutkan paling banyak temuan dan laporan tahapan yakni masalah dugaan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa. Kalau dari Pak Aban melihatnya fenomena ini bagaimana, Pak? Ya, saya kira fenomena ini masih hampir sama dengan pilkada maupun pemilu sebelumnya, ya. Karena kalau pilkada ini memang ASN, aparat ASN ini masih menjadi rebutan bagi kontestan peserta Iya. pilkada, rebutan bagi tim-tim kampanye. Ya karena apa? ASN ini meskipun jumlahnya sebetulnya ya tidak banyak juga, ya, tetapi dia punya pengaruh besar, itu kan. Pengaruh besar karena ASN ini bisa dikategorikan ya punya kelebihan, ya, dibanding masyarakat pada umumnya, gitu kan. Apalagi kalau ASN yang sudah menjabat, punya jabatan struktural, ya, maka dia punya power, punya kewenangan, ya, bisa menggunakan anggaran, ya, bisa menyuruh orang, ya, bisa memobilisasi dan sebagainya. Itu yang saya kira bisa potensi untuk bisa diajak-ajak di bawah-bawah ke ranah kepentingan politik praktis, ya. Dan mengapa selalu dilanggar, Pak? Apa karena aturannya tidak terlalu berat atau bagaimana? Aturan pidananya kalau tidak salah hanya 1 sampai 6 bulan, ya? Ya. Kemudian kalau aturan administrasinya memang menurut saya kurang tegas, ya. Oke. Aturannya kurang tegas berarti. Aturannya kurang tegas. Contohnya begini, ini kemarin waktu itu masih ada KSN. Masih ada KSN, itu artinya Bawaslu masih lumayan. Ada KSN, Bawaslu ketika ada laporan netralitas ASN, Bawaslu mengkaji dan menyampaikan kepada KSN. KSN kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk sanksi administratif, ya. Ya, sampai yang paling ringan sampai berat administratif. Cuma masalahnya sanksi administratif ini yang mengeksekusi siapa? Yang mengeksekusi adalah pejabat pembina kepegawaian. Nah, pejabat pembina kepegawaian itu siapa? Bupati, wali kota, gubernur. Iya. Yang Itu ya adalah masalahnya. jabatan politis, ya. Nah, kalau kemudian bupati dan sebagainya itu ikut berkontestasi, Iya. ya jadi ada konflik kepentingan tadi. Jadi artinya beberapa kasus misalnya di pemilu maupun pilkada, rekomendasi dari KSN itu nggak dieksekusi oleh PPK, pejabat kepegawaian tadi. Iya. Malah ya misalnya dieksekusi. Malah naik jabatan. Ya, jadi tidak degradasi, malah promosi. Iya, itu dia. Karena dianggap kemarin ya tanda kutip sudah berkeringat misalnya kan. Nah, kemudian begitu ini terpilih promosi gitu. Iya. Nah, itu problem di situ. Berarti selama aturannya tidak tegas, Pak, susah berarti. Sekarang problem lagi bahwa KSN sudah nggak ada. Iya. Kalau tidak salah itu di BKN itu kan. Itu artinya mekanismenya nggak lebih lebih birokratis lagi itu. Jadi, saya kira dari sisi regulasi harus diperbaiki soal ASN ini. Dan memang posisi ASN ini ya juga sendiri dia repot juga.
Kalau mungkin kalau disurvei ya, Ya. kalau disurvei, ASN itu mungkin dia berharap lebih bagus nggak punya hak pilih kira-kira itu, biar dia tarik-tarik itu. Iya. Mau sepertinya polisi dan TNI itu kan, dia nggak punya hak pilih, Iya. betul netral. Iya. Nah, ASN masih punya hak pilih itu, masalahnya dia punya pengaruh, dia punya hak Dia pilih. punya hak pilih juga ya. Ya, jadi bisa Jadi serba salah ya. minimal dia ya di kampung, di desa, misalnya dia punya pengaruh itu kan. Nah, kalau ini disalahgunakan itu yang problem. Oke. Itu. Kira-kira Jadi dari regulasi ya, harus diperbaiki. selain regulasi harusnya diperbaiki Ya, ya agar supaya pelanggaran netralitas ini bisa diminimalisir. Kira-kira ada pencegahan apa Pak yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu? ya pencegahan yang dilakukan tentu ini juga harus menjadi komitmen bersama ya antara peserta pemilu juga. Artinya ya jangan sampai peserta pilkada ini dan tim kampanye menarik-narik kepentingan praktis ASN untuk kepentingan politik praktis mereka itu kan. Mm-mm. Biarkan mereka itu bekerja melayani kepentingan publik biar adil itu kan. Ya soal pilihan ya biarlah ya, tapi jangan ditarik-tarik untuk kepentingan politik praktis. Kalau Pak Aban sendiri setuju ASN baiknya tidak dikasih hak pilih atau bagaimana? Kalau menurut saya itu hak konstitusional ya. Ya tetap aja diberikan, cuma harus kedewasaan. Ya Oke. kedewasaan dalam ini ya kedewasaan dari peserta pemilu, partai politik, dan juga ASN-nya sendiri itu kan. Ya repot kalau memang mereka ditarik-tarik itu. Ya Oke. kalau tidak, ya melanggar hak konstitusional juga itu kan. Tapi ya semua terserah pada undang-undang. Di negara lain misalnya, bukan hanya ASN yang punya hak pilih. TNI itu masih ada yang punya hak pilih itu. Oh, Ada di negara lain karena memang ya. mungkin demokrasi sudah mapan itu kan dan sebagainya, sudah dewasa berpolitik, nggak mengkhawatirkan itu kan. Mm. Nah, kalau sekarang ASN dipandang masih mengkhawatirkan ya tinggal pendidikan politik kepada ASN sendiri, dan yang penting adalah komitmen peserta pilkada itu dan pemilu Baik. agar tidak menarik-narik mereka untuk kepentingan politik praktis, biarkan mereka bekerja secara profesional Ya, melayani publik. kembali lagi ke peserta pemilunya ya, Ya, bagaimana moral dan etika mereka etika. begitu ya, untuk tidak melibatkan ASN. Baik Pak, yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Sulawesi Utara menjelang Pilkada 2024 ini. Ya, saya kira bahwa penyelenggaraan pilkada ini menjadi hajat dari seluruh bangsa Indonesia ya. Jadi misalnya di Sulut ya tentu menjadi hajatnya dari masyarakat Sulut ya. Tidak hanya bagi penyelenggara tapi hajat dari masyarakat Sulut ya. Saya kira ini momentum saatnya ya masyarakat ini untuk menggunakan hak pilihnya, karena nanti memilih calon kepala daerah yang akan memimpin 5 tahun ke depan ya. Tentunya masyarakat harus melihat visi misi track record dari pasangan calon ini yang mau dipilih itu kan. Iya. Ya, siapa yang mau dipilih tentu dari melihat track record itu, dan tentunya pilihan boleh beda, tetapi menurut saya kerukunan ya, harmonisasi di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan harus tetap dijaga ya. Sekali lagi pilihan boleh beda, pilihan politik, tapi harus harmonisasi, kemudian kerukunan harus, kedamaian harus dijaga ya. Karena ini ya jangan sampai ya pemilu pilkada itu sebenarnya untuk tujuan proses integrasi, jadi bukan disintegrasi. Jadi lebih untuk menyatukan bangsa, tapi bukan untuk memecah belah bangsa. Sekali lagi pilihan berbeda, tapi tetap harus dijaga kondusivitas ya, kemudian kerukunan di antara masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing di Sulut itu. Siap. Saya kira itu mudah-mudahan kemudian penyelenggara pemilunya, KPU, Bawaslu sebagai wasit maka harus bertindak adil, bekerja profesional, mandiri, dan menjaga integritas. Insya Allah kalau itu semua bisa dijalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing, pilkada akan aman dan hasilnya akan bisa diterima oleh publik. Amin. Terima kasih banyak Pak Aban atas waktunya. Sama-sama. Itu dia pesan-pesan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara, pilihan boleh beda tapi jangan sampai memecah belah persatuan kita semua, dan untuk
para penyelenggara pemilu KPU maupun Bawaslu semoga boleh tetap menjaga integritasnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di podcast Bawaslu Sulut Bacarita edisi kali ini. Saya Regina Mangkei pamit. Mari kita orang sama-sama awasi Pilkada serentak 2024. Terima kasih dan sampai jumpa.